selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi leasing ya. Oke, cepet aja ya. Udah capek. Untuk materi leasing, lembaga keuangan lain selain perbankan, leasing Anda tahu ya? Kenal Adira Finance, kenal FAF dan sebagainya gitu ya. Nggak usah disebut satu-satu, tapi Anda kenal beberapa contoh leasing. Nah, sebenarnya sih bukan hanya itu ya. Jadi ada beberapa pembiayaan yang masuk ke kategori leasing. Jadi pembiayaan tuh banyak kategorinya, bisa leasing, bisa modal vencura, bisa jatuh utang gitu ya. Nah, ini masuk kategori leasing. Nah, langsung aja ya, siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam leasing atau perusahaan pembiayaan? Perusahaan yang membiayai kebutuhan customer melalui mekanisme pembiayaan di luar lembaga keuangan bank gitu ya. Siapa yang terlibat? Ada yang namanya lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau perusahaan yang memberi jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk barang modal. Ya, kalau bank itu bisa multiguna dan sebagainya, tapi kalau leasing ini bentuknya adalah barang modal. Misalkan beli mobil, beli mesin, beli peralatan pabrik, itu yang membiayai biasanya selain bank itu leasing. Kemudian lesi adalah perusahaan lesi adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian supplier adalah perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang modal. Dalam hal ini misalkan saya beli mobil pada merek tertentu, misalkan kita sebut merek nggak apa ya, Honda atau Toyota atau Mitsubishi misalkan, banyak ya, terserah bebas Anda mau milih yang mana. Kemudian saya belum memiliki dana yang full penuh, maka saya minta bantuan kepada perusahaan pembiayaan atau lessor tadi untuk membiayai pembelian mobil saya. Nah, si supplier itu adalah Mitsubishi tadi, Honda tadi, atau Toyota tadi, atau apapun yang perusahaan yang Anda ingin beli produknya ya. Jadi ada tiga pihak yang terlibat, ingat itu. Kemudian selain tiga pihak tersebut, kita tidak boleh lepas juga dari perbankan. Nah, bukan tidak boleh sih sebenarnya, tetapi perusahaan leasing itu kadang identik dengan perbankan di dalam pendanaannya. Jadi begini, saya cerita sedikit. Nah, satu ketika ada orang datang ke bank untuk ambil kredit rumah bisa. Kemudian setelah di BI checking, ternyata dia mempunyai fasilitas pinjaman di bank lain. Padahal dia tidak merasa punya fasilitas pinjaman di bank lain. Nah, setelah ditelusur, ternyata memang betul dia punya fasilitas pembiayaan tetapi melalui leasing. Ya, tetapi yang tercantum di BI checking adalah bank lain, bukan leasing. Kenapa? Karena leasing tersebut mendapatkan dana untuk membiayai nasabah tadi dari bank. Itu kenapa bank atau kreditur terlibat di dalam aktivitas leasing ini. Gitu ya, tahu ya? Nah, kenapa kok bukan atas nama leasingnya? Tidak, biasanya kalau itu bentuknya leasing overall untuk nasabah di coding berdasarkan nama nasabah ke bank langsung. Jadi bukan leasingnya dapat pembiayaannya kemudian diatasnamakan leasing, tidak, tetapi diatasnamakan ke masing-masing nasabah. Nah, itu kenapa kemudian bank juga terlibat di dalam aktivitas leasing ini. Nah, berdasarkan cara pembiayaannya, leasing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah finance lease dan yang kedua adalah operating lease. Apa bedanya? Kita bedakan. Di finance lease itu juga dibagi menjadi dua transaksi, yaitu direct financial lease dan sales and leaseback. Gitu. Bedanya apa? Kita bahas dulu. Yang finance lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah yang membiayai pembiayaan barang modal dengan tujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyertaan modal. Jadi begini, Anda beli mobil, itu finance lease. Finance lease, kenapa? Ya kan barang modal yang tadi dibiayai oleh leasing itu menjadi milik Anda ketika pembiayaan itu selesai.
itu finance lease. Paham ya? Jadi ketika proses pembiayaan itu selesai 5 tahun, barang mobil tadi menjadi milik saya, itu finance lease. Bisa menjadi milik saya. Ya. Nah, selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran sewa berkala kepada pihak lessor. Ya, sewa, karena konsep leasing adalah sewa pembiayaan. Nah, jadi tetapi ada kemungkinan untuk bisa kita miliki barang yang kita sewa. Konsepnya gitu sebenarnya. Nah, sementara yang operating lease itu kita tidak bisa, sebagai lessee kita tidak bisa untuk mengambil alih, atau ketika nanti sudah selesai pembiayaan, sewa pembiayaan, maka barang modal yang kita kita lakukan kegiatan leasing ini akan menjadi milik lessor, tidak bisa kita miliki. Nah, itu kontraknya apa? Tergantung apakah finance lease atau operating lease. Rata-rata yang operating lease biasanya mesin-mesin besar, itu operating, hanya mengoperasikan saja. Ya, misalkan begini, bisa jadi kalau di industri perusahaan-perusahaan besar sekarang tidak melakukan finance lease tapi operating lease. Nah, contohnya mobil gitu ya. Kalau di bank itu mobil sewa, itu namanya leasing, sewa pembiayaan. Jadi dia tidak menanggung semua hal. Operating aja. Jadi semua yang maintenance perusahaan leasing. Jadi kalau ada rusak bla 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 dikembalikan kepada perusahaan leasingnya. Tapi dia membayar setiap periode, setiap bulan biaya untuk mobil tersebut. Beda dengan finance lease. Finance lease dia membayar, tetapi menjadi nanti ketika sudah jatuh tempo bisa dimiliki. Nah, untuk yang finance lease itu ada direct finance lease, di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan lessee, ya. Jadi lessor itu leasingnya, sekaligus menyewa gunakan barang tersebut, kepada lessee yang bersangkutan. Nah, spesifik barang yang akan dilesikan termasuk penentuan harga dan supplier dapat dilakukan oleh lessee. Itu yang direct finance. Jadi kita bebas milih dealernya siapa aja. Kita bebas milih apa saja yang ingin, barang modal yang ingin kita beli, itu yang direct langsung, direct finance lease. Kemudian yang sales and leaseback itu pihak lessee prinsipnya begini. Pihak lessee sengaja menjual barang modal kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna. Misalkan saya punya mobil, saya serahkan ke lessor, kemudian saya mendapatkan pembiayaan atas saya menyewa kembali barang ini gitu. Jadi saya serahkan barangnya, saya mendapatkan pembiayaan, kemudian saya menyewa kembali mobil itu yang saya punya gitu. Sales and leaseback. Kemudian nanti ketika sudah selesai saya membeli ulang gitu, bisa. Ya, membeli ulang itu dengan bayaran sewa setiap bulan itu yang financial lease. Kalau finance lease, kalau yang operating ya hanya operasiin aja, kalau selesai ya nggak akan kembali pada kita. Nah, ada 3 penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama adalah independent leasing company. Jadi perusahaan yang berdiri sendiri atau independen dari suppliernya, ya. Independen, jadi nggak ada kaitannya dengan dealer tertentu, dengan perusahaan tertentu, itu independen. Jadi cuma melakukan pembiayaan saja. Kemudian captive lessor adalah perusahaan yang tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produknya. Misalkan kan perusahaan itu ditarget penjualan. Nah, sementara kalau penjualan tunai itu sulit untuk mencapai target misalkan, kemudian dileasingkan. Nah, tapi leasingnya dibuat dia sendiri. Misalkan kalau motor Honda FIF mungkin ya, nah dia bikin FIF itu adalah captive lessor. Ya, kalau Mandiri Finance misalkan itu adalah independent leasing company. Tapi kalau yang FIF tadi karena didirikan oleh Honda Ahas untuk meningkatkan penjualan, maka dinamakan captive lessor. Kemudian lease broker atau packager. Nah, apa ini? Ya, hanya mempertemukan lessee dengan lessor.
Jadi broker leasing gitu ya. Jadi maklar leasing gitu. Adakah? Ada. Misalkan showroom kan Anda tahu ya, kalau beli mobil second gitu ya, Anda bisa lewat leasing atau membeli barang modal gitu, Anda bisa lewat broker ini. Siapa dia? Ya showroomnya itu gitu, mempertemukan Anda dengan perusahaan leasing. Saya rasa itu saja mengenai leasing ya. Untuk manfaat dan sebagainya Anda bisa cari sendiri ya, bagaimana manfaatnya gitu ya. Ada banyak ya sebenarnya, dengan leasing ini juga bisa membantu perusahaan lesi untuk menjalankan usahanya, lesornya juga dapat tingkat pengembalian. Saya rasa itu saja untuk leasing. Sampai ketemu untuk materi berikutnya. Terima kasih.